Guys, memulai bisnis ataupun mengerjakan bisnis tanpa Tuhan kelihatannya berhasil pada mulanya, tetapi pada ujung-ujungnya kita tidak berhasil, bahkan kita hancur bisnis kita dan kita mengalami kerugian besar. Tetapi jika kita dengan Tuhan, bisnis ini kelihatannya dalam menjalaninya penuh dengan kesukaran, tetapi pada ujung-ujungnya adalah keberhasilan dan ada kelimpahan. Karena apa? Karena kita berpegang pada janji Tuhan. Kali ini guys, saya mau menunjukkan tentang ayat firman Tuhan yang memberikan kepastian bahwa kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Aku senang dengan ayat ini dan aku rindu untuk membagikan kepadamu guys, supaya kamu berhasil dalam bisnismu atau bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan engkau akan berhasil. Karena apa? Karena kita pegang janji daripada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan tinggalkan channel ini, jangan diganti. Saya akan bicara sedikit waktu saja, dan saya percaya engkau akan dapat inspirasi, engkau akan dapat berkat daripada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Memulai dari awal bukan merupakan sesuatu yang mudah, bahkan ada sebuah tekanan-tekanan yang berat. Mengapa guys kita kadang merasa tekanan-tekanan itu begitu berat dalam hidup kita? Karena engkau adalah seorang pemimpin. Jika seseorang pemimpin, dia pasti harus memiliki visi, memiliki misi, dan bahkan ada sasaran goal yang dia tuju dalam hidupnya maupun di dalam bisnisnya. Ada tujuan di dalam setiap hubungan. Ketika ia menjalin hubungan relationship dengan orang lain, pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Memang guys, bukan tujuan untuk mendapatkan uang, tetapi membangun sebuah kepercayaan terhadap orang lain. Guys, seorang pemimpin dia harus memiliki jiwa leadership, punya teknik di dalam manuver, dia mahir dalam dealing, lobbying dengan orang, tetapi juga ia memiliki hati yang sederhana, ia memiliki kerendahan hati, dan tidak dominan dalam berbicara, sehingga orang senang untuk berbicara dengan dia, bahkan terlebih lagi orang lain akan senang untuk make business dengan dia. Guys, harus ada respect atau feedback dari orang lain. Bahkan seorang pemimpin dia harus jadi panutan, memberikan keteladanan yang baik, dan kata-katanya muncul kata-kata yang berisi, yang punya pengetahuan dan juga kebenaran. Oleh sebab itu guys, seorang pemimpin pasti mengalami yang namanya tekanan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan untuk mencapai goal atau sasaran itu. Tekanan-tekanan yang berat yang dialami oleh seseorang guys, karena ia mengalami jatuh bangun di dalam dunia bisnisnya, jatuh bangun di dalam usaha memperbaiki kehidupannya, bahkan seperti terseok-seok atau terpuruk. Karena apa? Karena jiwa kepemimpinannya di dalam hatinya terus bergejolak untuk dapat terus meraih yang namanya sasaran atau goal itu. Jadi tekanan itu datang karena dia tetap memiliki niat, tekad, ada usaha untuk dia dapat berjuang dan berhasil. Guys, jika kita telisik lebih jauh, lebih dalam lagi tentang seorang pemimpin dalam perjuangan untuk bangkit, untuk sukses dari suatu bisnis yang jatuh lalu dia ingin kembali lagi, itu merupakan sesuatu yang sangat berat, karena seperti memulai
dari nol atau memulai dari awal lagi. Memulai dari awal lagi itu tidak gampang, guys. Di dalam dunia pelayanan dan pekerjaan Tuhan itu sama, guys. Apa yang kita bangun dan dihancurkan oleh orang lain, lalu kita membangun lagi, itu sesuatu yang sangat berat. Tetapi di dalam jiwa kepemimpinan kita terus tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa tenang apabila kita belum mencapai sasaran atau goal itu. Jadi guys, yang namanya perjuangan dari awal memang berat, penuh tekanan, tetapi sebagai seorang pemimpin dia harus lakukannya. Jadi guys, aku mengalami apa yang saya ceritakan di depan tadi sebagai suatu bentuk bahwa saya ingin menyaksikan betapa sulitnya, betapa beratnya tekanan memulai dari awal lagi. You got nothing to lose, just like the rest of me. Saya sudah mengalaminya, guys. Jadi saya ingin membagikan betapa beratnya memulai sesuatu yang baru, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita bangun. Guys, kalau kita lihat itu sepertinya kita ini kerja bakti tanpa hasil. Dan waktu itu hilang dengan percuma, lalu timbul satu kekecewaan, mengapa aku begitu naif, mengapa aku tuh begitu bodoh, sehingga bisnis itu hancur, sehingga pelayanan itu diambil orang. Tetapi sebagai seorang pemimpin, dia harus terus untuk membangun kembali. Saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur 126, ayat yang ke-5 dan ke-6, dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6 lebih tajam lagi. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Guys, ini satu kejadian, guys. Ada apa di balik semuanya ini, guys? Mengapa dia berjalan maju sambil menabur benih tetapi dengan menangis? Kita akan lihat apa maksud di balik ini semuanya. Jangan pindahkan channel, guys. Tuhan memberkati. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe, guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Berjalan maju sambil menabur benih dengan menangis, itu dikarenakan ada kesukaran yang terjadi pada dirinya karena dia mengulang kembali dari sebuah kehancuran dan dia memulai dari bawah. Merintis kembali dari awal ini merupakan hal yang berat. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Iman itu berat, guys. Kita beriman itu tidak mudah. Bahkan ketika ia memulai sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan, dengan berjalan maju, dengan kepastian, dengan iman, dia pasti menangis, pasti banyak air mata. Bukan air mata penyesalan, guys, tetapi air mata perjuangan. Menabur dan menuai ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menabur pasti menuai. Tidak menabur tentunya tidak akan menuai. Banyak orang yang hanya mau cari cuan saja, cari keuntungan, tetapi dia tidak mau yang namanya membayar harga. Di dalam menabur itu membayar harga. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai, guys. Kalau engkau tidak pernah menabur, engkau tidak akan pernah menuai.
ini sebuah kesatuan kepastian bahwa orang yang suka menabur akan menuai. Guys, saya mendapat berkat rohani dari percakapan hamba-hamba Tuhan yang ahli di dalam okultisme. Hamba Tuhan itu mengatakan orang tidak akan bisa disantet apabila ia suka memberi dan hidupnya jujur. Dia sulit disantet, guys. Dia sulit dihipnotis. Kenapa? Dia suka memberi, dia suka menabur. Dan orang yang suka menabur pasti menuai. Amin, guys. Belajarlah untuk menabur. Berjalan maju sambil menabur benih dengan menangis. Dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Ketika kita bekerja, kita tidak ada, kita katakan bekerja dengan keras, tetapi bekerja dengan sekuat tenaga. Kerja keras itu beda, guys, dengan bekerja dengan sekuat tenaga. Di dalam firman Tuhan dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi apa yang kita jumpai dalam pekerjaan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Guys, ada beberapa prinsip-prinsip pandangan pola bekerja pada era tahun 80-an. Dikatakan di sana work hard, kerja keras. Dan bergeser pada era tahun 90-an, work hard and work smart. Bekerja keras dengan kerja pintar. Lalu pada tahun 2000, pergeseran pola prinsip bekerja dikatakan love what you do and do what you love. Kerjakan, cintai pekerjaanmu, dan kerjakan apa yang engkau cintai. Perusahaan Alibaba adalah perusahaan raksasa asal Cina yang memiliki spesialisasi dalam e-commerce, retail internet, dan sebagainya, di mana Alibaba sendiri didirikan pada tahun 1999. Bahkan per Juni 2018, kapitalisasi pasar Alibaba mencapai 542 miliar US Amerika. Begitu besar, guys. Pendiri dan ketua eksekutif dari Alibaba Group adalah Jack Ma. Dia mengatakan bahwa usia orang sebelum 40 tahun, dia harus belajar dari orang. Artinya dia bekerja dengan orang lain. Tetapi ketika usia 40 tahun, dia harus berani dan mampu untuk berdiri di kakinya sendiri. Guys, kalau Jack Ma mengatakan bekerja dengan orang lain, berarti dia menjadi orang upahan. Sementara dalam firman Tuhan katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Harus bergumul di bumi. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ini yang jadi masalah bagi kita. Orang kadang ingin cepat memiliki usaha sendiri, ingin cepat memiliki pabrik sendiri, ingin cepat memiliki pelayanan sendiri. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau belajar dari mentornya atau dimentorin. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak, kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Guys, menjadi orang upahan memang terbatas pendapatannya. Dan bahkan dia terbatas ruang gerak lingkup pekerjaannya. Tetapi guys, dia harus belajar mulai dari bawah. Dia harus belajar mengikut pola orang lain dengan belajar untuk dimentori orang. Nantinya pada usia 40, dia harus berani dan mampu untuk berdiri sendiri. Amin, guys. Ini tidak mudah, guys. Ada sebagian orang punya anggapan bahwa lebih baik hidup ini, pekerjaan ini mengalir saja. Tetapi guys, ada yang mengalir dengan rajin, tapi ada yang mengalir dengan lamban. Lebih banyak yang lamban, guys. Katakan, aku bekerja mengalir saja, aku melayani mengalir saja. Tetapi lebih banyak lamban, guys.
Sementara tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Guys, mau pilih mana, yang rajin atau yang kaya? Orang yang rajin akan kaya, tetapi orang yang lamban akan miskin. Jadi ada orang yang katakan, saya tidak punya faktor penunjang, saya tidak punya modal, saya tidak punya kepandaian, tetapi sebenarnya di baliknya semuanya itu dia lamban, guys. Di dalam pekerjaan Tuhan dia lamban, di dalam bisnis pun dia lamban. Jadi guys, kadang orang mengatakan, aku sulit bisnis, lebih baik aku pelayanan. Guys, orang yang mengatakan sulit bisnis, tetapi dia masuk dalam pekerjaan, dia akan juga sama. Karena sebenarnya pekerjaan Tuhan itu juga membutuhkan sesuatu panggilan yang serius, sesuatu dorongan kerja yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang bukan hanya lamban duduk dan berdoa saja, tetapi harus dilakukan, guys. Karena apa? Karena dikatakan tangan orang rajin membawa dia menjadi kaya. Amin, guys. Watch good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace. Guys, kita tidak bisa bermalas-malasan, guys. Kita tidak bisa hanya menggantungkan nasib kita dengan apa yang ada pada hari ini. Karena hari ini pun dikatakan firman Tuhan bahwa Bapakku di surga bekerja sampai sekarang. Maka aku pun atau Yesus bekerja juga. Artinya Tuhan saja bekerja, guys, sampai sekarang. Jadi kita sebagai makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang ditebus oleh Tuhan Yesus karena penebusan di kayu salib yang melepaskan kita dari segala kutuk dosa, kemiskinan, dosa kemalasan, dosa keputusasaan. Kita mendapatkan penebusan dari Tuhan dan kita memiliki kekuatan kebangkitan akan Kristus. Guys, Yesus mati di kayu salib bukan hanya mati menebus dosa saja, tetapi dia juga melepaskan kita dari segala kutuk, kutuk kemalasan, kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan. Yesus mau supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Itulah guys, kalau orang mau mengikut Yesus saja masih menimbang-nimbang. Dia katakan, toh saya tetap hidup baik, toh tetap saya hidupnya banyak uang. Guys, saya mau katakan, ada sisi hidup yang harus engkau tahu. Keselamatan. Untuk apa yang engkau dapatkan, engkau peroleh kalau engkau tidak bisa menikmati. Karena menikmati kekayaan itu pun bukan usaha manusia, tetapi menikmati kekayaan adalah berkat dan anugerah Tuhan. Guys, aku ingat ada begitu banyak orang yang kerja mati-matian, hidup kerja mati-matian. Dan dia katakan, nanti pada satu waktu aku akan menikmati kekayaanku. Aku akan berlibur keliling dunia. Dan guys, ternyata ia keliling dunia, tetapi tidak untuk berlibur, tetapi untuk berobat. Guys, saya mau katakan gini guys, kita harus tebus waktu ini. Kita harus belajar untuk kita rajin, untuk kita do something, untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Guys, melayani bukan hanya duduk diam, tetapi melayani perlu keseriusan, full heart, all out, all time untuk Tuhan. Kita perlu bertanya terus dengan Tuhan apa yang kita mau lakukan, dan bahkan waktu kita mau lakukan yang terbaik. Guys, aku bekerja untuk Tuhan. Guys, ketika aku masih muda, aku bekerja untuk Tuhan 18 jam sehari. Itu capek guys. Jadi mukaku hitam, aku berkeringat, 18 jam aku kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Begitu banyak pekerjaan aku lakukan, masuk kampus A, kampus B untuk melayani mahasiswa-mahasiswa, supaya mereka mendapatkan keselamatan, supaya mereka tidak berhenti
atau drop out dari sekolahnya, dari universitasnya, tetapi mereka dapat selesaikan. Aku bekerja guys, aku lakukan untuk menolong mahasiswa-mahasiswa, bahkan membiayai guys. Dia padahal bukan saudaraku, dia bukan apa-apaku, tetapi aku bekerja untuk supaya mahasiswa itu nantinya menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat. Guys, penebusan daripada Yesus itu menebus kita dari segala kutuk, sehingga tidak ada kutuk lagi yang ditimpakan kepada kita, karena kutuk sudah ditimpakan di kayu salib, ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus mati dan bangkit untuk apa? Untuk memberikan kita kemenangan. Kemenangan dari segala kemiskinan kita menjadi kaya. Kemenangan dari kebodohan kita menjadi pandai, guys. Oleh sebab itu jangan kamu katakan ikuti nasib saja. Nasibku sudah begini. Tidak guys, Allah yang merubah nasibmu. Orang mengatakan nasibmu buruk, Allah yang bisa merubah nasibmu. Engkau katakan namaku harus dirubah supaya nasibku baik. Tidak guys, Allah, Yesus yang akan merubah nasibmu menjadi baik. Engkau menjadi orang yang berhasil, engkau menjadi orang yang berkelimpahan, dan engkau menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, karena engkau membantu masyarakat yang di dalam penderitaan dan kekurangan. Amin guys. Ada sebagian orang yang beranggapan bekerja itu sebagai kutukan atau hukuman Allah. Memang setelah Adam berbuat dosa, Tuhan berkata bahwa ia akan bersusah payah dalam mencari rezeki, akan berpeluh untuk mencari makan. Tetapi guys, sejak awal tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden sudah diberikan kepada Adam. Bukan hanya ia menikmati hasilnya, tetapi ia harus juga mengusahakan memelihara Taman Eden. Bedanya ketika ia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi serba sulit. Guys, ada satu ayat yang mengatakan dalam firman Tuhan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Guys, ini spesifik orang yang percaya saja harus berjerih payah, harus berjuang. Ayat ini sungguh luar biasa guys. Ayat ini sebenarnya membukakan wacana bagi kita, supaya kita tahu walaupun kita ini orang percaya, kita menaruh harapan kepada Allah yang hidup, tetapi bukan lalu kita berpangku tangan, tetapi orang yang menaruh kepercayaan pengharapannya kepada Tuhan yang hidup, dia harus mau berjerih payah dan berjuang. Guys, ketika saya berbicara di depan mimbar, saya perlu latihan 10 tahun di belakang mimbar. Begitu juga dengan seorang penyanyi yang membawakan nyanyian durasi 4-5 menit. Dia harus berlatih cukup lama guys, untuk menghafal, untuk mengetahui nada, bagaimana dia meng-create lagu itu lebih indah, bagaimana dia menerapkan dengan nada suara dia, bagaimana dia mengalunkan lagu untuk bisa didengar orang dan membawa orang menjadi suka dengan lagu itu. Itu perlu latihan begitu lama guys. Jadi guys, saya tidak pandai berbicara, tetapi ketika Tuhan mengajak saya untuk harus berbicara di mimbar, saya perlu latihan 10 tahun guys. Mengerti guys? Karena untuk menguraikan sebuah kata-kata itu perlu latihan. Artinya harus bekerja, harus berjerih lelah, segala sesuatu harus berjerih lelah dan harus berjuang guys. Guys, kita kembali dari kitab Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lalu ayatnya yang keenam, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Guys, ini sebenarnya ada sebuah jaminan Tuhan, satu kepastian dikatakan pada ayat ke-6. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya guys, ketika ia
melakukan ini dengan menangis di hadapan Tuhan. Dia lakukan di hadapan Tuhan. Dia lakukan dengan pergumulan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan berjalan maju sambil menangis, pasti, ini janji Tuhan guys, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa hasil ke rumahnya guys. Bukan pasti pulang dan habis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya ke rumahnya guys. Amin guys. Ini satu kebenaran Tuhan yang kau harus pegang, bahwa Tuhan memastikan sebuah kepastian janji Allah. Orang yang menabur benih dengan menangis sambil berjalan maju, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Guys, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita ini seperti orang bermimpi guys. Sementara banyak orang menghina kita ketika kita berjuang, berjerih lelah untuk sesuatu sasaran dan goal. Orang banyak mengatakan kamu ini hanya mimpi, kamu itu pemimpi saja. Tetapi guys, Tuhan katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ini guys, seperti apa yang saya katakan tadi, ketika dia memulai awal kembali itu kan sesuatu yang berat. Dan ketika Tuhan memulihkan kembali keadaan kita, kita seperti orang bermimpi. Haleluya. Seperti orang bermimpi. Mimpi apa enggak ya ini saya? Tak cubit-cubit. Oh rasa benar, berarti saya tidak mimpi. Guys, engkau akan sesuatu yang tidak bisa kau percaya, amazing guys. Sesuatu yang ajaib yang terjadi dalam hidupmu karena engkau dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Dikatakan di situ sorak-sorai seperti orang bermimpi karena Tuhan lakukan perkara yang besar. Akan ada sorak-sorai dari diri kita, akan ada sukacita besar. Karena apa? Kita seperti orang bermimpi karena Tuhan lakukan pekerjaan perkara yang besar. Dikatakan firman Tuhan guys, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang yang berjalan maju sambil menabur benih dengan menangis. Ini orang-orang akan mengatakan bahwa mereka melihat sendiri perkara-perkara besar yang terjadi pada diri orang itu. Guys, kita harus tahu, perjuangan kita berat guys. Apa yang kita lakukan berat. Tetapi saya mau katakan, sebenarnya di dalamnya ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang menolong kau, sehingga janjinya akan pasti digenapi. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Guys, ini ya kerinduan hati saya untuk saya dapat mengalami perkara-perkara besar yang datangnya daripada Tuhan. Jadi ketika saya berjalan maju tertatih-tatih sambil menangis, sambil terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, dalam kebingungan, dalam kesendirian, dalam ketergantungan hanya dengan Tuhan, saya lakukan dengan satu hati, pasti aku pulang membawa berkas-berkasnya. Guys, aku rindu ini terjadi pada dirimu. Di dalam pekerjaan bisnismu, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu ketika engkau menangis. Karena Tuhan yang melihat penderitaanmu. Karena Tuhan yang melihat air matamu ketika engkau tetap tekun mengerjakan tanggung jawab pekerjaanmu. Guys, jangan tinggalkan Tuhan. Guys, jangan kecewa dan putus asa. Masih ada Tuhan yang senantiasa menolongmu. Pastikan bahwa ayat ini terjadi dalam hidupmu, dan kau akan mendapat kelimpahan, kau akan mendapat jawaban yang besar karena Tuhan berperkara dalam hidupmu. Tuhan memberkati guys. Puji nama Tuhan.
Engkau yang melakukan bisnis diberkati Tuhan. Engkau yang bergantung dan menggantungkan imanmu kepada Tuhan dalam bekerja sambil menangis, tetapi hatimu terus memandang kepada kebesaran Tuhan. Engkau akan mengalami suatu kelimpahan dan keberhasilan yang diberikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati guys. Terus beritakan Injil, terus kabarkan hal-hal yang baik kepada orang yang kecewa, orang yang sedih, orang yang menderita. Bantu, bagikan, berikan mereka bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya guys. Karena kita harus menabur kalau kita ingin menuai. Tuhan memberkati guys. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin. Haleluya.